Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kemarin, yaitu simulasi intravaskular dan ekstravaskular. Sebelumnya, perkenalkan saya Yumafiro dengan NIM 76. Saya Diva Surya Eka Saputri dari NIM 75. Saya Yunika Saraswati Banir dari NIM 73. Saya Edna Julia Nugraha dengan NIM 69. Saya Arcanela Giriani Gimbu dengan NIM 74. Saya Sri Lestari Putri Ayu Wulandari dengan NIM 71. Saya Dimaskur dengan NIM 72. Perkenalkan, saya Maria Madriana Tessa dengan NIM 70. Berikut daftar isi dari kelompok kami, yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu pembahasan, yang ketiga daftar pustaka, dan keempat kesimpulan. Tujuan dari praktikum ini yaitu memahami konsep farmakokinetika sesuatu obat, dapat mengaplikasikan konsep farmakokinetik pada bidang farmasi. Untuk tujuan khususnya yaitu mempelajari konsep farmakokinetika suatu obat dengan menggunakan simulasi in vitro. Yang kedua, membedakan profil farmakokinetika suatu obat, adanya variasi dosis, rute pemberian, clearance, dan volume distribusi. Untuk dasar teorinya, farmakokinetika atau kinetika obat adalah nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat yang berhubungan dengan waktu. Sedangkan model farmakokinetika merupakan model matematik yang menggambarkan hubungan antara dosis dan konsentrasi obat dalam setiap individu. Konsep farmakokinetika obat di dalam tubuh dapat dipelajari dengan suatu simulasi secara in vitro. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa simulasi ini tidak dapat menggambarkan kondisi dalam tubuh secara sebenarnya karena adanya beberapa faktor dalam tubuh yang tidak dapat disimulasikan secara in vitro. Dalam percobaan ini, simulasi dilakukan terhadap 3 model obat yang mempunyai harga clearance dan volume distribusi yang berbeda dengan rute pemberian intravaskular dan ekstravaskular, serta dosis yang berbeda. Hasil dari simulasi in vitro yang akan menunjukkan adanya perbedaan profil kadar obat dalam darah yang disebabkan oleh proses absorban, distribusi, dan eliminasi yang berbeda. Lalu untuk alat dan bahannya, yang pertama alatnya itu spektrofotometri, magnetic stirrer, pipet ukur, pipet volume, dan gelas beaker. Untuk bahannya rodamin B dan air suling. Untuk cara kerjanya, yang pertama intravaskular, isi gelas beaker dengan air suling secara kuantitatif sesuai dengan nilai VD yang telah ditentukan. Lalu jalankan stirrer. Kemudian tambahkan rodamin B ke dalam gelas beaker sesuai dengan dosis yang telah ditentukan sebelumnya. Rodamin B yang ditambahkan diambil dari larutan baku induk yang volumenya disesuaikan. Lalu ambil sampel dari gelas beaker larutan rodamin B sebesar nilai clearance hingga 10 kali pengambilan dan segera digantikan volume air suling dengan menambahkan sejumlah volume yang sama. Kemudian hitung parameter farmakokinetikanya. Di sini untuk perhitungan intravaskularnya, yang pertama mendapatkan hasil 16,77 dan ini untuk hasil lognya 1,22, yang kedua 13,58, hasil log 1,13, yang ketiga 11,55, hasil log 1,06, yang keempat 9,64, hasil log 0,98, yang kelima 8,31, hasil log 0,91, yang keenam 6,84, hasil log 0,83, yang ketujuh 5,83, hasil log 0,76, yang kedelapan 4,44, hasil log 0,64, yang kesembilan 3,38, hasil log 0,58, yang terakhir yaitu 2,61, hasil log 0,41. Selanjutnya ini untuk perhitungan AUC areanya menggunakan rumus AUC C2 plus T1 dibagi 2, T2 dikurangi T1. AUC 1 mendapatkan
hasil 15,1 mg per menit per mili. AUC2 mendapatkan hasil 12,5 mg menit per mili. AUC3 mendapatkan hasil 10,6 mg menit per mili. AUC4 mendapatkan hasil 9 mg menit per mili. AUC5 mendapatkan hasil 7,5 mg menit per mili. AUC6 mendapatkan hasil 6,3 mg menit per mili. AUC7 mendapatkan hasil 5,1 mg menit per mili. AUC8 mendapatkan hasil 3,9 mg menit per mili. Dan yang terakhir AUC9 mendapatkan hasil 2,9 mg menit per mili. Lalu ini hasil dari perhitungan yang sudah dimasukkan ke dalam rumus Excel, yaitu mendapatkan nilai absorban di mana absorbansi 1 sampai 15 itu dinyatakan di dalam tabel ini. Lalu konsentrasinya mendapatkan dari 0,88 sampai 1,04. Lalu learningnya itu mendapatkan hasil yang nomor 1 ini minus, lalu yang sampai bawahnya itu tidak minus. Nah, yang minus ini nanti yang bakalan dieliminasi atau tidak dipakai karena dimana nilai minus ini tidak bisa dihitung begitu. Nah, untuk nilai AUC-nya ini yaitu dari konsentrasi absorbansi yang ke-1 sampai akhir itu berada pada tabel ini, lalu dilogkan. Nah, karena learn dari absorbansi 1 itu adalah minus, jadi lognya pun minus atau tidak bisa dihitung begitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada log dari absorbansi. Nah, log dari absorbansi itu ditunjukkan dari tabel atas ini sampai bawah sini. Nah, yang selanjutnya itu adalah gambar dari kurva absorbansi di mana dia menghasilkan Y sama dengan 0,05 X plus 0,1987 dan R2-nya menghasilkan 0,1069. Lalu untuk kurva dari lognya itu menghasilkan Y sama dengan 0,0095, lalu R2-nya menghasilkan 0,4736. Untuk kurva AUC-nya itu di gambar ini sudah menunjukkan bahwasanya dia mengalami suatu peningkatan dan penurunan meskipun dia tidak signifikan dikarenakan memang dari hasil absorbansinya itu yang kurang baik sehingga hasil kurvanya juga kurang baik gitu. Lalu untuk kurva konsentrasinya itu dihasilkan Y sama dengan min 0,0106 X plus 1,3745 dan R2-nya menghasilkan 0,056. Dan di sini juga mengalami kenaikan dan penurunan meskipun dia tidak signifikan ya karena disebabkan dari faktor tadi memang absorbansinya itu tidak signifikan atau tidak baik gitu. Next. Nah, ini untuk kurva learn. Kurva learn-nya itu menghasilkan Y sama dengan min 0,0068 X plus 0,2968 dan R2-nya yaitu 0,035. Nah, untuk total AUC-nya itu dihitung dari rumus AUC1 ditambahkan sampai dengan AUC yang terakhir. Dan di sini AUC-nya sampai 9, jadi AUC1 ditambahkan sampai AUC9 itu menghasilkan nilai 72,9. Nah, untuk perhitungan dari K1, T setengah dan KA. Nah, perhitungan K1 itu menggunakan rumus min slope dikali 2,303. Nah, 303 itu dari mana? 2,303 itu dari ketetapan di mana itu sudah mutlak dan tidak bisa diganti. Jadi langsung dimasukkan saja menghasilkan hasil 0,075. Lalu untuk perhitungan T setengahnya itu didapatkan dari rumus T setengah sama dengan 0,693 per K. Nah, 0,693 juga ini merupakan didapatkan dari nilai mutlak ya yang sudah ditentukan dan menghasilkan nilai 9,24 menit. Baik, berikut adalah cara kerja dari ekstraverskular. Yang pertama, isi gelas beaker dengan air suling secara kuantitatif sesuai dengan nilai VD yang telah ditentukan.
Terus jalankan stirer. Yang kedua, tambahkan rodamin B sebesar 1/5 dikurang 1/4 dosis ke dalam gelas beaker sesuai dengan dosis yang telah ditentukan sebelumnya, atau rodamin B yang ditambahkan diambil dari larutan baku induk yang disesuaikan volumenya. Homogenkan menggunakan stirer. Ambil sampel larutan rodamin B sebesar nilai clearance-nya dan segera gantikan volume air suling dengan menambahkan sejumlah volume yang sama. Selanjutnya, ulang prosedur tersebut hingga semua dosis masuk. Terus, lanjutkan pengambilan sampel rodamin B sebesar nilai clearance hingga 10 kali pengambilan dan segera digantikan volume air suling dengan menambahkan sejumlah volume yang sama. Selanjutnya, ukur absorban sampel pada panjang gelombang maksimum yang telah diklore dengan menggunakan air suling sebagai belangko. Yang terakhir, hitung parameter farmakokinetika. AUC0 dikurang T, AUC0 dikurangi tak terhingga, terus nilai K-nya, terus nilai T setengahnya. Baik, untuk perhitungan ekstravaskular, yang pertama nilai X-nya menghasilkan 7,71, terus hasil setelah di log yaitu 0,88. Yang kedua 14,17 setelah di log 1,15. Terus yang ketiga 24,46 hasil lognya 1,388. Yang keempat 30,35 hasil lognya 1,48. Terus yang kelima 41,17 hasil lognya 1,61. Terus yang keenam menghasilkan 33,57 untuk hasil lognya 1,52. Terus yang ketujuh hasilnya 29,93 hasil lognya 1,47. Yang kedelapan 26,88 hasil lognya 1,42. Terus yang ke-9 23,17 hasil lognya 1,36. Terus yang ke-10 20,74 hasil lognya 1,31. Terus yang ke-11 hasilnya 18,28 hasil lognya 1,26. Yang ke-12 16,04 hasil lognya 1,20. Yang ke-13 untuk hasilnya 14,47 hasil lognya 1,16. Yang ke-14 hasilnya 12,76 hasil lognya 1,10. Yang ke-15 11,15 hasil lognya 1,04. Untuk perhitungan AUC area, AUC sama dengan C2 ditambah C1 dibagi 2 dalam kurung T1, T2 menghasilkan untuk AUC 1-nya menghasilkan 0,10,9, AUC 2-nya menghasilkan 19,3, untuk AUC 3-nya menghasilkan 27,4, untuk AUC 4-nya menghasilkan 35,7, untuk AUC 5-nya menghasilkan 37,3. AUC 6 mendapatkan hasil 31,7, AUC 7 mendapatkan 28,4, AUC 8 mendapatkan hasil 25,0, AUC 9 mendapatkan hasil 21,9, AUC 10 mendapatkan hasil 19,5, AUC 11 mendapatkan hasil 17,1, AUC 12 mendapatkan hasil 15,2, AUC 13 mendapatkan hasil 13,6, AUC 14 mendapatkan hasil 11,9, dan untuk total AUC-nya mendapatkan hasil 314,9. Untuk pembahasannya dalam memahami metode farmakokinetika dapat dilakukan simulasi in vitro. Model komportemen 1 terbuka merupakan model yang umumnya digunakan untuk permodelan farmakokinetika. Pada praktikum kali ini dilakukan simulasi in vitro model kompartemen 1 terbuka dengan reaksi orde ke-1. Simulasi dilakukan baik dalam rute intravaskular maupun rute ekstravaskular. Rute intravaskular dimodelkan untuk obat-obatan IV atau rute ekstravaskuler dimodelkan untuk obat-obat yang biasanya melalui fase absorbansi seperti obat oral. Sampel yang digunakan adalah rodamin B
Rodamin B dianggap sebagai obat yang diberikan melalui rute IV maupun ekstravaskuler. Warnanya yang merah akan mempermudah dalam pengamatan berdasarkan analisis spektrofotometri dari larutan baku rodamin B. Diketahui panjang gelombang maksimal 554 nanometer. Selanjutnya analisis dilakukan dalam panjang gelombang 554 nanometer. Panjang gelombang ini termasuk dalam panjang gelombang visible merah sesuai dengan penampakan rodamin B yang berwarna merah keunguan. Larutan rodamin B dibuat dalam konsentrasi 0,5, 1 banding 2, 3 banding 5 ppm. Yang selanjutnya dianalisis dengan spektrofotometri. Hasil ini absorbansi larutan kemudian dibuat kurva konsentrasi versus absorbansi sehingga didapatkan persamaan regresi Y 0,0072 dikali 1 ditambah 0,0316 dengan regresi 0,99. Dari kurva tersebut dapat diketahui kadar rodamin B dalam cuplikan rute intravaskuler dan ekstravaskuler. Rute intravaskuler merupakan rute yang diibaratkan tubuh sebagai satu ruang. Jadi kita obat diinjeksikan ke dalam tubuh, maka secara perlahan-lahan obat akan menyebar hingga merata dan menjadi keseimbangan. Sedangkan rute ekstravaskuler mengumpamakan tubuh sebagai satu bagian yang meliputi jalur absorbansi dan ekskresi. Sehingga ketika obat dimasukkan dalam tubuh, obat tersebut akan melalui proses absorbansi terlebih dahulu hingga mencapai keseimbangan baru diekskresi secara terhadap. Masing-masing rute memiliki perhitungan parameter farmakokinetika yang berbeda. Ada 12 sampel dari TO-TOO dengan interval 5 menit yang diibaratkan seperti proses obat dalam tubuh sejak TO-TSE. Pada rute intravaskuler dicari regresi linier dari data dengan plat waktu versus log konsentrasi 3 di titik terakhir. Didapatkan persamaan regresi Y min 0,01 X plus 0,88 dengan regresi min 0,99. Dari persamaan tersebut dapat ditentukan K 11/2 CPO AUC. Hasil perhitungan parameter farmakokinetika adalah sebagai berikut. Untuk pembahasan selanjutnya, K sama dengan 0,075, T setengahnya 9,24 menit, AUC-nya 72,9. Dalam rute ekstravaskuler terhadap pengambilan cuplikan berbeda dengan rute intravaskuler, di mana pada rute ekstravaskuler dosis rodamin B dibagi menjadi 5 lalu ditambahkan satu persatu sampai seluruh dosis digunakan. Baru dilakukan penambahan dengan Aquares. Proses pengambilan cuplikan dilakukan sesuai nilai clearance yang masing-masing ditambahkan rodamin B yang diibaratkan seperti proses eliminasi. Baru setelah itu dilakukan proses analisis menggunakan spektrofotometri. Analisis dilakukan dengan lautan bakunya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ikatan semajutan sampel. Hasil digambar di semi log. Selain itu dari kurva ekstravaskuler juga bisa dilihat bahwa kurva T versus C dari tinggi menjadi menurun. 3.
Selain itu, dari kurva ekstravaskuler juga bisa dilihat bahwa kurva T setengah versus C dari tinggi menjadi menurun. Hal ini juga menunjukkan bahwa biovaliditas intravaskuler lebih tinggi daripada ekstravaskuler karena obat secara intra langsung didistribusikan ke seluruh sistemik. Berbeda dengan ekstravaskuler di mana obat harus mengalami proses absorbansi terlebih dahulu. Untuk kesimpulannya yang pertama itu simulasi in vitro dapat dilakukan dengan model kompartemen satu terbuka dengan reaksi orde ke 1. Simulasi dilakukan baik dalam rute intravaskular maupun rute ekstravaskular. Lalu yang kedua, rute intravaskular dimodelkan untuk obat IV dan rute ekstravaskular dimodelkan untuk obat-obat yang biasanya melalui fase absorpsi seperti obat oral. Yang ketiga, Ronamin B digunakan sebagai obat yang diberikan melalui rute IV maupun ekstravaskular. Warnanya yang merah akan mempermudah dalam pengamatan. Lalu yang keempat, pengambilan cuplikan pada rute intravaskular berbeda dengan rute ekstravaskular. Yang kelima, hasil kurva yang didapat juga berbeda, di mana kurva rute pada ekstravaskular mengalami penurunan. Lalu yang keenam, bioavailabilitas intraseluler lebih tinggi daripada ini mungkin maksudnya intravaskular bukan intraseluler. Rute ekstravaskuler. Rambutnya terlalu. Lalu yang 1, 2, 3. Lalu yang keenam itu bioavailabilitas intravaskular lebih tinggi daripada ekstravaskular karena rute secara intra langsung didistribusikan ke saluran sistemik tanpa melalui proses absorpsi terlebih dahulu seperti rute ekstravaskular. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.